Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul Konsep Akidah dalam Islam. Di sini kami akan menjelaskan dalam bahasa Arab bahwasanya akidah itu berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ikhamu yang berarti mengkokohkan atau menetapkan, dan al-rabtu bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Yang kedua, ilahiyat, yaitu pembahasan akan segala hal atau segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan ilahi, seperti wujud Allah dan sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Kemudian ada nubuwat. Nubuat itu pembahasan mengenai segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan mengenai kitab Allah, mukjizat, dan lain sebagainya. Yang keempat, ruhaniyat, atau pembahasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisika, seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir, sam'iyat, yaitu pembahasan akan segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti halnya alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka, dan yang lainnya. Kemudian ada pengertian akidah dan ruang lingkup pembahasan akidah. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa akidah atau keyakinan yang kita maksud bukanlah sekedar keyakinan, tapi keyakinan yang mempunyai sumber sahih atau otoritatif. Keyakinan yang tak berdasar kita sebut sebagai mitos. Semua informasi yang berkenaan dengan keyakinan ini harus mempunyai referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, sebagaimana telah disinggung di sebelumnya, bahwa sumber utama akidah adalah Al-Quran, sumber utama ajaran Islam. Selanjutnya adalah ucapan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah. Kemudian B, sumber dan fungsi akidah. Akidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan dasar inilah dibangun ajaran Islam lainnya, yaitu syariah, hukum Islam, dan akhlak, moral Islam. Oleh karena itu, pengalaman ajaran Islam lainnya seperti sholat, puasa, haji, etika Islam, dan seterusnya dapat diamalkan di atas bangunan keyakinan dasar tersebut. Tanpa keyakinan dasar, pengalaman ajaran agama tidak akan memiliki makna apa-apa. Kemudian akidah Islam berfungsi membentuk kesolehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Hal ini secara fungsional terwujud dengan adanya keyakinan terhadap kehidupan kelak di akhir kemudian, dan setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Kemudian, akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, seperti bid'ah, khurafat, dan penyelewengan lainnya. Terakhir, akidah Islam berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Begitu pentingnya kajian akidah Islam hingga bidang ini telah menjadi perbincangan serius di kalangan para ahli sejak zaman awal Islam sampai hari ini, termasuk di Indonesia. Di dalam apresiasinya, kajian mengenai bidang ini melahirkan beberapa aliran, seperti Sunni, Maturidiyah, Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Murji'ah, Mu'tazilah, Wahabiyah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lain. Seterusnya akan dijelaskan oleh saudara Muslim Arif. Oke, langsung saja ya.
selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akidah Islam. Prinsip-prinsip akidah Islam yaitu sesuatu yang diwahyukan Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diajarkan kepada umatnya dan terpelihara kemurniannya sampai hari akhir zaman. Kemudian dasar akidah Islam sebagai prinsip-prinsip akidah Islam adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, sebagaimana telah ditunjukkan dalam kitabullah dan sunnah rasulnya. Oke, mungkin itu Mas Dani. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.